Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pemirsa Al-Furqan TV, azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan daurah kita, silsilah kajian kita tentang kitab Al-Ghurar min Mauqufi Al-Athar, yaitu kata-kata inti dari para sahabat yang berjumlah 40 orang radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sekarang kita masuk ke Ghurrah yang ke-24. An Imran ibni Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala inna fil ma'aridi lamanduhatan 'anil kadhibi. Rawahul Bukhari fil adabi al-mufrad wa isnaduhu sahih wa ruwiya marfu'an wa la yathbut wa Imran ibn Husayn huwa Imran ibn Husayn ibn Ubaidin al-Khuza'i yukna Aba Nujaidin tufiya sanata sinataini wa khamsina bil Basrah. Ini adalah ru'usul aqwal atau kata-kata inti dari para sahabat yang mulia yang ke-24. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husayn radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, inna fil ma'aridi lamanduhatan 'anil kadhib. Jadi di dalam ma'arid atau tauriyah atau kalimat atau lafadz yang memiliki dua makna yang berbeda. Satu lafadz yang bisa dipahami A, bisa dipahami B. Lamanduhatan 'anil kadhib ini bisa mengarah kepada perkara kedustaan. Bisa mengarah kepada perkara kedustaan. Jadi menggunakan tauriyah atau ma'arid ini diperbolehkan dalam kondisi darurat. Karena kalau orang itu sering menggunakan tauriyah, maka tauriyah ini merupakan pintu masuk kepada perkara kedustaan. Jadi tauriyah atau ma'arid itu sebetulnya bukan kedustaan, tapi dia jika dilakukan terus-menerus atau sering dilakukan, maka nanti mengarah kepada kedustaan, atau dia merupakan pintu masuk yang besar bagi kedustaan. Jadi orang kalau sudah terbiasa dengan ma'arid, dengan tauriyah, nanti orang lama-kelamaan tidak percaya sama dia,
ya, karena dia sering berkata A, ternyata orang pahamnya ini, ternyata dia yang dia maksudkan adalah yang lain, bukan yang itu. Ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan sanadnya sahih, dan dikatakan dia marfu, ternyata tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imran bin Husain bin Ubaid Al-Khuzai, ini sahabat yang mulia yang kunyahnya adalah Aba Nujaid, ya. Abu Nujaid wafat pada tahun 52 di kota Basrah. Berarti termasuk sahabat yang termasuk sahabat-sahabat yang meninggalnya belakangan, ya, karena para sahabat rata-rata wafatnya mereka pada tahun antara setelah wafatnya Nabi sampai sekitar tahun 40-an. Itu kebanyakan mereka wafat pada tahun tersebut. Yang bisa kita ambil faedahnya dari ucapan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma adalah yang pertama, bahwasanya tauriyah atau ma'arib itu diperbolehkan, hukumnya mubah. Contohnya seperti kasusnya Abdullah bin Uraiqid, ya, Abdullah bin Uraiqid radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau ditugaskan sebagai penunjuk jalannya Rasulullah alaihissalam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka tatkala ada orang yang bertanya siapa orang ini, maka Abdullah bin Uraiqid berkata apa? Hadin yahdini as-sabil. Ini orang pemberi petunjuk yang menunjukkan aku jalan. Katanya Abdullah bin Uraiqid, ini pemberi petunjuk yang menunjukkan aku jalan. Menunjukkan jalan maksudnya ya orang dengar pahamnya jalan menuju ke kota Madinah atau jalan menuju ke suatu tempat. Ternyata Abdullah bin Uraiqid dia maunya apa? Maunya ini penunjuk jalan ke surga, bukan penunjuk jalan ke kota Madinah atau ke kota-kota yang lainnya. Berarti sekarang lafadznya satu, tapi bisa dipahami dari dua makna yang berbeda. Ini namanya al-ma'arid atau tauriyah, kalam dzul wajhain au aktsar, yaitu lafadz atau ucapan yang punya dua wajah atau lebih. Dan yang berbicara itu dia memaksudkan makna yang tidak dipahami oleh orang yang mendengarkan. Jadi orang mendengarkan ini penunjuk jalan, maka dia akan pahamnya apa? Jalan menuju ke kota tertentu. Padahal yang ngomong tadi dia pengen maksudnya apa? Penunjuk jalan ke surga, atau penunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau penunjuk jalan kepada agama Islam atau yang lain sebagainya. Jadi intinya al-ma'arid atau tauriyah itu hukumnya diperbolehkan, hukumnya adalah mubah. Kemudian di dalam athar Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu yang bisa kita ambil faedahnya adalah bahwasanya al-ma'arid atau tauriyah manduhatun 'anil kadzib, ini pintu masuk atau dia peluang besarnya kepada arah kedustaan itu sangat besar sekali. Sehingga karena al-ma'arid itu manduhatun 'anil kadzib, dia bisa mengarahkan orang kepada kedustaan, maka perkara yang mubah ini jangan diperbanyak. Dan di dalam athar ini jelas bahwasanya kedustaan itu hukumnya haram. Dan kedustaan itu adalah sebuah sifat, dan sifat itu adalah kebiasaan. Artinya orang itu kalau sekali berdusta, dua kali berdusta, maka akan ringan bagi dia melakukan kedustaan yang lain. Jadi sifat itu adalah perbuatan yang diulang-ulang. Makanya kalau bisa sifat itu kita pilih yang baik-baik saja, karena sekali terjatuh itu akan memudahkan langkah-langkah yang berikutnya. Allah musta'an. Kemudian di dalam athar ini yang bisa kita ambil faedahnya adalah syariat ini menutup pintu-pintu halal
yang bisa menjurus kepada perkara yang haram. Dusta itu haram, ya, dusta itu haram. Dan pintu masuknya adalah melakukan tauriyah atau ma'arid. Maka di sini syariat berusaha bagaimana ma'arid ini tidak menjadi kebiasaan seorang mukmin. Karena kalau itu menjadi kebiasaan dia, maka bisa akan mengarah kepada perkara yang haram, yaitu kedustaan. Dan kalau sudah terbiasa dengan sifat tertentu yang sifatnya negatif dan buruk, maka ini perkara yang berbahaya bagi seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu dia diperintahkan untuk menjaga bagaimana supaya imannya itu tetap stabil. Ya, imannya tetap stabil, tidak sampai berkurang, tidak down, tidak turun, apalagi sampai hilang secara totalitas. Dan itu tentunya penyebab utamanya adalah perbuatan kemaksiatan atau melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika dibiarkan maka lama-kelamaan iman akan hilang secara total. Dan ini perkara yang sangat berbahaya. Makanya kita wajib menjaga diri kita, iman kita, agama kita, ini perkara yang paling penting. Jangan sampai kita menyerah kepada perkara-perkara yang sifatnya negatif, yang buruk, yang berupa kemaksiatan, pelanggaran kepada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah memberikan kita pintu taubat selebar-lebarnya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia, maka pintu pertaubatan itu terbuka lebar. Makanya kita banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering bertaubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang diucapkan oleh para salafus saleh, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya manusia yang paling mulia pun setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu punya dosa. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Menunjukkan bahwasanya manusia itu tabiatnya berdosa. Maka kita perlu banyak-banyak bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat atau tabiat buruk kita sebagai manusia. Jikalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia yang terbaik, itu diajari doa seperti itu yang menunjukkan punya dosa, maka bagaimana kita dan orang-orang yang levelnya sangat jauh dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian kita masuk ke ghurar atau kata-kata inti, kata-kata mutiara yang ke-25. Qala al-musannif waffaqahullah. Al-musannif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ah berkata, al-ghurratul khamisatul wal 'ishrun, al-ghurrah yang ke-25. An Usamata ibni Zaidin radhiyallahu taala anhuma annahu qila lah, dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah anaknya Zaid yang diangkat menjadi panglima perang pada usia 18 tahun. Usamah bin Zaid ya, masih sangat belia menjadi panglima perang, memimpin sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan yang lain-lain, menunjukkan kecintaan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Annahu qila lah, bahwasanya dikatakan kepada Usamah bin Zaid, ala tadkhul ala Utsmana fatukallimuhu, tidakkah engkau masuk menjumpai Utsman dan engkau menasihatinya? Qala, maka Usamah menjawab dengan nada agak marah, aturawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, apakah kalian kira
saya tidak menasihatinya, tidak menyampaikan kepadanya, kecuali jika saya harus memberitahukan kepada kalian. Jadi maknanya emang harus ngasih tahu kalian kalau saya sudah menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Allah, demi Allah, laqad kallamtuh, aku telah berbicara dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu fima baini wa bainahu, antara aku dengan dia berdua. Sudah aku ucapkan, sudah aku berikan nasihat kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ma tuna an aftatiha amran, tanpa perlu aku membuka bagaimana percakapan aku dengan beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. La uhibbu an akuna awwal man fatahah, saya tidak mau menjadi orang yang pertama yang membuka rahasia percakapan rahasia tersebut di hadapan para halayak. Muttafaqun alaih, ini hadisnya muttafaq alaih atau atharnya muttafaq alaih dari Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu li Muslim, dan lafadznya adalah milik Imam Muslim radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala. Wa indal Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, inni ukallimuhu fis-sir, saya berbicara dengan Utsman secara rahasia, diam-diam, tidak di depan khalayak ramai. Wa Usamah bin Zaid huwa Usamah bin Zaid bin Harithah al-Kalbi. Jadi namanya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah al-Kalbi. Yukna Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Wa Abu Zaid, ya, Abu Zaid. Wa yulaqabu bidzil butain, dan laqabnya adalah dzil butain. Dzil butain itu ya perutnya tidak besar, alias perutnya lencir atau perutnya kecil, ya, perutnya kecil, tidak besar. Tufiya, wafat pada tahun sanata arba'in wa khamsin bil Jurf, wafat pada tahun 54 di Jurf, min nawahil Madinah, yang ada di sekitaran kota Madinah. Jurf ini ada di antara Gunung Uhud dengan Wadi Al-Aqiq, ya, kawasannya sekitar barat lautnya kota Madinah, ya, ada di barat lautnya kota Madinah, ya, antara Gunung Uhud dengan Wadi Al-Aqiq, itu kawasan Jurf, dan dia adalah lembah yang menjadi perjumpaan dari tiga lembah, itu namanya Al-Jurf, ya. Jadi lembah, ya, ini ada jalur air atau jalur lembah, ya, dari satu sisi, dari sisi yang sini, kemudian sisi yang sini kemudian berjumpa dalam satu titik. Ini namanya Jurf yang ada di kawasan barat lautnya kota Madinah, dan ini kawasan yang tidak ada penghuninya sampai hari ini, tidak ada penghuninya di kawasan tersebut, ya. Cuma untuk distrik Jurfnya sendiri itu ada banyak penduduknya. Cuma untuk yang disebutkan dalam hadis yang Jurf yang menjadi tempat muaskarnya atau base campnya tentaranya Dajjal, itu yang ada di perjumpaan tiga lembah tadi, itu sampai sekarang belum ada penduduknya, dan di situ agak asin, ya, di situ agak asin. Taib, itu Jurf. Jadi Usamah bin Zaid wafat di kota Madinah, ya, di Jurf, ya, di Jurf yang berada di barat lautnya kota Madinah. Yang bisa kita ambil faedahnya dari atharnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang pertama adalah memberikan nasihat kepada waliul amr, kepada penguasa, kepada sultan. Dan nasihat ini adalah intinya agama kita. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Liman, kepada siapa nasihat itu ditujukan? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi agama Islam itu adalah nasihat. Untuk siapa nasihat itu ditujukan? Ditujukan kepada Allah,
ditujukan kepada kitabnya, ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditujukan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin, kemudian ditujukan kepada umumnya, ya, keumuman kaum muslimin. Ini adalah agama Islam. Bagaimana nasihat itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan imtithal awamir, menetapi mengerjakan semua perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, berharap akan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta takut akan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat untuk kitab-kitab Allah adalah dengan cara beramal dengan isi kandungan yang ada dalam kitab tersebut. Jadi kitab Allah yang sekarang kita mendapatinya itu Al-Qur'an, itu dibaca, kemudian ditadaburi isi dan kandungannya untuk diamalkan. Dan yang menjadi musibah pada hari ini, orang berbangga-bangga dengan suara merdu bacaan Al-Qur'an tanpa implementasi pengamalan isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Bahkan cara membacanya pun dengan cara nyanyian gayanya orang penyanyi. Ini cara yang salah di dalam baca Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an tidak baca dengan cara seperti itu, karena orang Arab itu punya langgamnya ya langgam Arab, ya, jadi jangan dibaca dengan langgam yang lain, langgamnya penyanyi atau langgamnya orang yang tradisional ini dan itu enggak, ya, tapi dibaca dengan langgamnya orang Arab sebagaimana mereka dahulu membacanya. Jadi Al-Qur'an itu kitab yang mulia, petunjuk bagi siapapun yang mau membacanya, dan dia bukan kitab yang dijadikan sebagai ajang pamer suara merdu, ya. Jadi orang yang punya suara merdu, alhamdulillah, itu sebuah nikmat, tapi intinya Al-Qur'an bukan untuk itu, tapi untuk dipahami isinya, kemudian diamalkan dan diajarkan kepada umat manusia. Itu inti dari bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Seandainya orang yang paling mulia terhadap Al-Qur'an adalah orang yang paling merdu suaranya, tentunya sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab atau sahabat-sahabat yang lain lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi subhanallah, Abu Bakar kemudian Umar, dan kita tidak pernah mendengar bahwasanya Umar itu bacaan suaranya merdu seperti sahabat-sahabat yang lain, Zaid bin Thabit maupun sahabat-sahabat yang lainnya, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu untuk diamalkan isinya. Dan kita mempelajari tajwid itu wajib biar kita membacanya juga benar. Tetapi intinya bukan di merdu-merduan suaranya atau indah-indahan suaranya. Makanya orang-orang yang suaranya bagus, ya jangan sombong, segera merendah. Intinya Al-Qur'an itu adalah untuk kita amalkan isinya, bukan untuk dijadikan sebagai ajang bangga-banggaan, merdu-merduan suaranya. Dan bagaimana cara kita menunjukkan nasihat kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya, ittiba kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan cara membuat ajaran-ajaran yang baru, bid'ah, kemudian membuat ritual-ritual sendiri. Kita tidak boleh mengerjakan apapun kecuali ritual tersebut ada tuntunannya, ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW. Jika tidak, maka berhenti. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat dan lebih mulia, dan tentunya lebih merdeka nanti seandainya mati ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mau tidak mau semua kita akan mati dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hidup di dunia tidak panjang, hanya sebentar. Hanya beberapa detik kemudian meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan kemudian nasihat yang ditujukan kepada waliul amr, yaitu penguasa kaum muslimin. Jadi ada kemungkaran, ada pelanggaran syariat, maka mendatangi para penguasa dengan cara sir, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak mengumbar, tidak mencaci maki mereka di muka umum, di khalayak ramai. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memberikan nasihat kepada waliul amr itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu,
maka dia menyampaikan kepada orang yang terdekat dengan penguasa. Karena itu kemungkaran, maka harus diingkari, tidak boleh dibiarkan. Jadi intinya nasihat kepada waliul amr itu sifatnya wajib. Karena memberikan nasihat kepada waliul amr ini merupakan perkara syar'i dan dia adalah ibadah yang mulia, berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tata caranya pun harus mengikuti tata cara yang syar'i. Tidak boleh dibuat-buat sendiri atau istilahnya ngawur atau berdasarkan amarah dan emosi dan luapan kemarahan gara-gara bensin naik dan yang lain sebagainya. Tentunya ini ada tata cara syar'inya. Makanya yang tidak tahu maka harus belajar, bertanya kepada ahli agama, kepada orang-orang yang syar'iyin, kepada orang-orang yang sunnah, bukan kepada orang-orang yang terkenal dengan bid'ahnya, bid'ah khuruj kepada penguasa. Ya kalau tanya kepada orang-orang yang terjatuh pada bid'ah khuruj kepada penguasa, maka mereka akan berfatwa dengan hawa nafsu mereka. Oh boleh ya mencaci maki penguasa di depan umum, itu versi mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita Ahlussunnah wal Jamaah melihat kemungkaran hati kita sakit. Terus terang, hati kita sakit. Cuma tata cara menyampaikan kepada penguasa itu ada tata cara syar'inya. Tidak sembarangan, tidak semaunya, karena agama kita dibangun di atas maslahat. Jadi sekiranya mudarat itu bakal menimpa kaum muslimin, maka mending sabar dengan mudarat yang ada daripada menghasilkan mudarat yang lebih besar. Itu pertimbangan syar'i. Sehingga kita juga tidak bisa menafikan perkara-perkara maslahat, karena agama kita dibangun di atas maslahat. Jadi maslahat keamanan lebih utama daripada kehancuran atau keamanan itu hilang misalnya. Dan mengolok-olok penguasa di hadapan umum itu merupakan salah satu pintu yang menyebabkan keamanan menjadi terganggu, menjadi kacau, menjadi tidak stabil. Karena mereka punya emosi dan mereka punya senjata yang lengkap, punya punya segala yang ada di negara itu di tangan mereka. Dan kalau mereka marah dan rakyat itu juga marah, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan. Jadi bangsa terpecah belah sehingga yang terjadi adalah kekacauan dan keributan, keamanan menjadi tidak stabil. Kalau tidak stabil, orang hanya bisa marah-marah saja sehingga nyawa menjadi murah. Apakah ini yang diharapkan? Maka tentunya maslahat sabar ya, karena bensin naik, atau sabar karena negara punya utang banyak dan lain sebagainya, ini tentunya adalah maslahat yang lebih utama daripada mudarat yang lebih besar yang dihasilkan dari melengsarkan penguasa yang ada. Maka sabar, maka bersabar, karena masalah kekuasaan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Artinya kekuasaan, menjadi penguasa, menjadi pemimpin itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya campur tangan. Ya, seolah-olah demokrasi itu yang menentukan kekuasaan rakyat, itu tidak, itu sebuah kebohongan. Itu sistem sudah ada yang ngatur di sana, ada yang bermain. Sehingga jangan terkecoh. Intinya kekuasaan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah. Jangan sekali-kali berusaha bertindak yang nanti malah menghasilkan mudarat yang lebih besar. Karena dalam sejarah, sepanjang sejarah yang terjadi, tidak ada pelengseran penguasa kaum muslimin kecuali yang datang itu lebih buruk daripada yang awal. Dan itu terbukti. Dan kita juga merasakan hal tersebut. Tidak ada jaminan yang datang nanti lebih baik daripada yang dilengserkan. Maka sabar. Sabar dengan kondisi yang ada dan doakan. Apa salahnya kita mendoakan para penguasa kita? Ya Allah, berikanlah Bapak Presiden kita usia yang panjang, kesehatan, jagalah dia, berikan dia bitonah, orang-orang yang mengelilingi adalah orang-orang yang baik, yang soleh,
Ya Allah, berikanlah presiden kita ini taufik untuk bisa senantiasa beramal dengan kitab-Mu dan menegakkan sunnah Rasul-Mu alaihi salatu wassalam, dan doa-doa yang isinya maslahat. Jauhkan Pak Presiden dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak baik. Berikan dia bitonah, pengawal-pengawal yang soleh, pengawal yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya doa yang mulia, karena minta pengganti itu belum tentu lebih baik. Artinya tidak ada jaminan, karena kekuasaan murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kejadian-kejadian di dunia terjadi, pelengseran-pelengseran yang terjadi adalah kemudaratan, kerusakan yang lebih parah daripada kedoliman yang terjadi di awalnya. Makanya sabar. Kita Ahlus Sunnah wajib sabar. Sabar karena sabar di atas kedoliman itu maslahatnya besar. Dan tentunya kenapa terjadi kedoliman penguasa itu tidak lain karena dosa-dosa yang dilakukan oleh rakyatnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di negeri tersebut. Maka tidak ada cara kecuali bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang melengsarkan tadi, yang berniat untuk menjatuhkan penguasa, tidak jauh dari urusan perut, pekerjaan, ekonomi. Ujung-ujungnya masalah duit, ujung-ujungnya masalah perut, ujung-ujungnya masalah makanan. Dan kita umat Islam, himmah kita dalam kehidupan dunia adalah bagaimana persiapan kita untuk menjumpai kematian yang pasti yang akan mendatangi satu persatu dari kita. Kita hidup kita di dunia untuk perkara tersebut, bukan untuk perkara-perkara yang lainnya. Adapun dunia ini sekedar kita bisa makan, bisa minum, kebutuhan tercukupi sudah. Apa kita tidak melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dahulu kala, mereka hari ini makan, besok mereka nggak tahu apa yang bakal dimakan, dan nyatanya mereka hidup sampai ajal mereka menjemput, sampai ajal menjemput mereka, dan mereka mewariskan ilmu yang luar biasa sampai kepada kita pada hari ini. Kondisi mereka pada zaman itu, hari ini ada makanan, besok nggak tahu apa yang bakal dimakan. Hari ini alhamdulillah, hari ini makan, besok sudah ada cadangan makanan. Kurang apa lagi? Maka bersabarlah dengan penguasa yang dolim, penguasa yang dianggap tidak benar, penguasa yang dianggap menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Sabar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berikan rezeki kita dalam kondisi raha, dalam kondisi ekonomi lapang, dialah yang bakal memberikan kita rezeki dalam kondisi ekonomi terpuruk. Jadi rezeki murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rezeki itu di tangan penguasa, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusianya baik, rakyatnya baik, orang-orang di atas sunnah, di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdusta, tidak menggunjing, tidak suka utang, tidak menilap, orang rakyatnya jujur, ya otomatis pemimpinnya juga jujur. Berarti kalau ada pemimpin penguasa itu suka bohong, ya berarti rakyatnya suka bohong. Kalau ada pemimpin yang suka utang, ya berarti menunjukkan rakyatnya punya kebiasaan suka utang gak membayar. Ini gak cuma hanya yang orang awam toh, sampai orang-orang yang sudah ngaji sunnah pun banyak yang kayak gitu, utang kemudian delik, ya sembunyi, tidak membayar dan tidak tanggung jawab. Terus kayak gini pengen pemimpin yang jujur, yang adil, yang mensejahterakan rakyat, dari mana? Maka kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian, yaitu pemimpin yang kalian dapatkan tidak jauh dari kondisi kalian. Pemirsa Al-Furqan TV, azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah nasihat wajib kita sampaikan kepada penguasa. Dan yang terakhir adalah nasihat kepada awam, kaum muslimin. Seperti kajian-kajian seperti ini tentunya isinya adalah nasihat. Nasihat apa? Menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi intinya nasihat itu apa? Imtithal, menegakkan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulullah, kepada penguasa, kepada umumnya kaum muslimin, intinya apa? Mengerjakan, menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya itu
Jadi kita menasihati penguasa ya biar apa? Biar tegak lurus di atas perintahnya Allah, tidak keluar dari jalur yang telah Allah tetapkan. Dan kita menasihati kaum muslimin ya supaya tuh mereka lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar, tidak menyimpang, melakukan syirik, melakukan bid'ah, melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Itu intinya nasihat yang ada dalam agama kita. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ucapan Usamah bin Zaid adalah ya intinya kalau kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, maka wajib yang ada di sekitarnya mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi caranya caranya dengan rahasia, tidak di umbar di halayak, di depan umum. Dan kalau tidak bisa langsung ya, dan kebanyakan kita tidak bisa langsung menyampaikan kepada penguasa, maka sampaikan kepada orang yang dekat dengan penguasa tersebut. Selesai, itu kewajiban kita, tidak harus sampai kepada penguasa. Ya, asal kita sudah melakukan sesuai dengan koridornya, maka sudah selesai. Kita sudah selesai dari tanggung jawab kita. Dan di sini Usamah bin Zaid adalah bitonah, pengawalnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang sering berjumpa dengan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang-orang yang tadi protes kepada Usamah, kenapa kamu tidak menasihati Utsman? Ya, kenapa dia bilang seperti itu? Dikarenakan mereka tidak bisa sampai kepada Utsman bin Affan, menunjukkan bahwasanya kekuasaan itu ada ring-ringnya, ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Maka yang tidak mampu menyampaikan kepada yang ada di ring 1 tadi, atau yang silsilahnya tadi bisa sampai kepada penguasa. Dan di sini mereka menjadikan Usamah sebagai utusan yang nanti bakal menyampaikan kepada penguasa, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah metode yang benar di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Terutama jika negeri-negeri tersebut menjadi luas, menjadi lebar, panjang, maka tentunya yang di ujung sangat susah untuk bisa sampai kepada penguasa. Maka tidak bisa mereka menyampaikan langsung online misalnya, kecuali dengan apa? Dengan disampaikan kepada tangan kanannya atau orang-orang dekatnya. Itu cara yang benar di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa yang berbuat kemungkaran atau kedoliman. Maka dengan demikian seorang hamba sudah terbebas dari tanggung jawab dan kewajibannya. Dan subhanallah, sebagian manusia mereka berusaha menempuh jalur yang lain di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Jadi mereka daripada disampaikan kepada pejabat-pejabat yang nanti bisa sampai kepada penguasa, mereka langsung main apa? Main mengumbar aibnya penguasa atau mengumbar kritiknya kepada penguasa di depan halayak, di khutbah Jumat atau di ceramah-ceramahnya atau di tulisan-tulisan, langsung nyebut ini dan itu, langsung menjatuhkan wibawa penguasa kaum muslimin. Maka ini perkara yang tidak benar. Ini akan menghasilkan keburukan yang lebih besar. Dia pengennya mengislahkan, memperbaiki kondisi bangsa, tapi yang terjadi malah keburukan yang lebih besar yang dihasilkan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana orang-orang oposisi mereka sering memojokkan penguasa. Akhirnya apa yang terjadi? Penguasa ngamuk, kemudian oposisi ditangkepin misalnya, dipenjarain satu persatu. Apa ini tidak keburukan? Kemudian rakyat menjadi marah misalnya. Apa ini bukan keburukan? Terpecah umat, rakyat menjadi terpecah, hati menjadi panas, tidak dingin. Dan ini seperti ini bisa sewaktu-waktu menjadi bom waktu yang berbahaya bagi suatu negeri, bagi suatu bangsa. Maka sabar adalah satu-satunya cara menjaga negeri supaya tetap dalam kondisi yang stabil, yang dingin, ya, yang cool, ya, tidak senantiasa panas. Ya. Kalau negeri itu panas, maka tentunya
itu juga bisa menghambat ya menghambat perekonomian suatu negara dan yang lain sebagainya. Subhanallah, ini perkara yang berat ya, perkara yang berat di dalam menegakkan ajaran agama kita. Dan betapa orang-orang pada hari ini mereka banyak yang melanggar perkara ini. Mereka berusaha menyampaikan nasihat tapi dengan cara yang keliru. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari athar Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kita tidak boleh mendahulukan suudzon, prasangka buruk kepada orang yang dikenal sebagai orang yang soleh. Ini bagaimana mereka sudah suudzon dulu kepada Usamah bin Zaid. Kenapa kamu tidak ngasih nasihat kepada Utsman? Ini kan suudzon kepada orang soleh, suudzon kepada orang alim. Dan ini banyak terjadi sekarang pada orang-orang pada zaman ini. Mereka menuduh ulama-ulama kita ini ulama penjilat penguasa, tidak berani memberikan nasihat, tidak ini dan itu suudzon kepada para ulama yang mereka ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang dengan gigih menjaga menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dituduh dengan tuduhan seperti itu. Karena memang nggak ada kewajiban kita menyampaikan nasihat kemudian diumbar di halayak, itu nggak ada kewajiban. Justru kita harus bisa merahasiakan sebisa mungkin rahasia percakapan yang terjadi antara kita dengan penguasa tadi, tidak boleh diumbar. Karena itu pengkhianatan kalau diumbar itu. Maka kita punya kewajiban husnudzon kepada orang-orang soleh yang mereka terkenal dengan perjuangan mereka menegakkan sunnah, menegakkan agama ini. Karena masalah nasihat kepada waliul amr ini perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Apalagi masalah kekuasaan ini rawan dengan yang namanya pertumpahan darah. Maka itu menjaganya perkara yang tidak ringan. Maka husnudzonlah kita kepada para ulama, kepada orang-orang alim yang terkenal dengan perjuangan menegakkan sunnah bagi mereka yang mereka lakukan selama ini ya. Jadi jangan disuudzoni. Kemudian faedah berikutnya, jadi orang yang menyampaikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin wajib bagi dia menjaga percakapan yang terjadi atau hal yang terjadi antara dia dengan penguasa tadi. Isinya apa? Tidak boleh dibocorkan ke halayak. Ini amanah. Ini tidak boleh dibocorkan kepada halayak. Sebagaimana kita jika menasihati seseorang misalnya, ente jangan gini jangan gitu, apakah kita akan mengumbarnya di halayak ramai? Tidak. Jika kita menasihati seseorang secara rahasia, orang itu misalnya kita lihat dia berbuat ini kemudian kita nasihati, dan kita juga tidak menyebarkan, mengumbar isi nasihat tadi, percakapan yang terjadi di hadapan halayak, maka bagaimana ini dengan penguasa? Tentunya lebih berat lagi, lebih besar perkaranya. Jangan sampai diumbar di halayak. Jadi wajib menjaga rahasia yang terjadi antara orang yang berikan nasihat tadi kepada dengan penguasa dari halayak ramai. Ya. Apapun isinya, baik isinya itu yang membahagiakan, misalnya dia menasihati kemudian diterima oleh penguasa, ini sesuatu yang membahagiakan, atau misalnya nasihatnya ditolak, ini tentunya kabar yang buruk. Ini pun tetap harus dijaga, jangan diumbar keluar. Kemudian di dalam athar Usamah bin Zaid tadi ada faedah bahwasanya keumuman manusia tidak diikutsertakan dalam urusan kekuasaan. Karena kalau semua manusia diikutsertakan dalam urusan kekuasaan, maka bisa hancur suatu bangsa tadi. Karena kekuasaan itu dipegang oleh segelintir
orang, tidak semuanya memegang kekuasaan. Apalagi kebanyakan manusia, mayoritasnya mereka itu awam, mereka tidak tahu urusan kekuasaan. Jadi kalau ada masalah kekuasaan, maka jangan mengajak orang-orang yang sifatnya awam atau keumuman manusia. Di sini Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tidak mengajak manusia untuk berbincang dengan masalah yang terkait dengan kekuasaan. Enggak diajak, ya karena ini bukan urusan mereka. Jadi urusan kekuasaan, urusan politik itu bukan ranahnya semua manusia. Urusan politik itu urusan elit. Orang yang di bawahan itu hanya sekedar ikut saja. Makanya lihat bagaimana tatkala semua manusia itu diajak berkecimpung, ya, ikut serta dalam urusan politik, dalam urusan kekuasaan. Apa yang terjadi? Negara menjadi kacau balau. Ya, negara menjadi tidak stabil gara-gara apa? Semua manusia berbicara masalah politik. Ini yang berbicara masalah politik itu orang-orang yang alim, orang-orang yang paham dengan maslahat dan mafsadat, terutama perkara syar'i, dan ini diserahkan kepada ulama-ulama kaum muslimin. Tidak semuanya itu ikut serta dalam masalah seperti ini. Jadi manusia itu mereka punya tupoksinya masing-masing ya. Jadi yang pakar politik mereka terjunnya di politik, maka orang yang awam juga tidak ikut serta dalam masalah seperti ini. Dan sekarang orang awam itu terjun ke politik karena pengen duit, ya, pengen dapat duit, pengen dapat kekuasaan yang nanti dengan kekuasaan itu dia bisa menjadi garong ya, cari duit sebanyak-banyaknya. Itu yang jadi kehancuran. Makanya politik ini biarkan dipegang sama segelintir orang. Dan tugas kita itu bagaimana rakyat itu kita benarkan, kita luruskan akidahnya, kita luruskan amaliyahnya di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mau tidak mau namanya orang di atas itu akan ngikuti langkah rakyatnya atau orang yang ada di bawahan. Ya, kenapa mereka sekarang berbuat seperti itu? Ya karena mereka mencari muka di hadapan rakyat, dan rakyatnya seperti itu maka dituruti. Itu yang terjadi. Makanya kalau rakyat itu sudah lurus ya, di atas sunnah, maka mau tidak mau yang di atas juga akan nuruti yang ada di bawah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari atharnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya menyampaikan nasihat kepada penguasa disampaikan secara rahasia. Di dalam riwayat Bukhari tadi, inni ukallimuhu fis-sir, aku menasihatinya secara rahasia. Jadi tidak boleh menasihati penguasa di hadapan khalayak, ini tidak diperbolehkan. Kemudian faedah berikutnya, kita wajib membedakan antara menasihati penguasa dengan menjelaskan hal-hal yang sifatnya haram atau sifatnya mungkar. Misal, mengatakan riba itu haram, bunga bank itu haram, dia adalah riba. Itu kewajiban kita menyampaikannya di depan khalayak. Dan ini bukanlah menasihati penguasa. Karena apa? Ini terkait dengan hukum syar'i. Adapun penguasa, Pak Presiden, Anda gini, maka tidak boleh di depan khalayak, tidak boleh. Tapi kalau menjelaskan sebuah kasus ya, atau sebuah perkara, bunga bank itu adalah riba dan dia haram, ini adalah perkara yang diperbolehkan melakukannya di hadapan khalayak. Karena tidak menuju kepada penguasa, tidak menyebutkan nama penguasa. Jadi menasihati penguasa dengan menjelaskan perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang mungkar itu tupoksinya berbeda ya. Itu tidak dalam satu wadah. Jadi menasihati penguasa wajib dalam kondisi sir, rahasia. Adapun menjelaskan hukum-hukum syar'i maka sifatnya wajib secara luas, tidak terbatas kepada person-person tertentu saja. Maka menjelaskan riba itu haram, kemudian menjelaskan mencuri itu haram, menjelaskan menipu itu haram, menjelaskan bisnis
yang ada ghorornya, ada unsur penipuannya itu haram, ini kewajiban kita menjelaskannya di hadapan halayak. Tidak harus menunggu dapat izin dulu dari penguasa, tidak. Ini urusannya lain. Dan itu bukan kritikan kepada penguasa, tidak menjelek-jelekan penguasa. Karena urusannya apa? Urusan menjelaskan hukum syar'i. Ini wajib dibedakan biar orang tidak bingung antara memberikan nasihat kepada penguasa dengan menjelaskan hukum syar'i. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ucapan Usamah bin Zaid adalah kita dilarang mendekati pintu-pintu keburukan. Jadi pintu-pintu keburukan itu sesempit apapun jangan mendatanginya atau jangan membuka peluang untuk terbukanya pintu-pintu keburukan tersebut. Contohnya mengumbar aibnya penguasa di hadapan halayak misalnya. Maka ini adalah pintu keburukan. Karena kalau mereka sudah murka, ini tentu perkaranya menjadi berat. Nanti banyak menjadi korban. Dan mereka punya senjata, punya semua yang ada di negara itu ada di tangan mereka. Maka hati-hati dalam masalah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kepada ghurrah yang berikutnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat, bahwasanya ibunda kita radhiyallahu taala anha berkata, innakum latughfiluna afdhalal ibadati at-tawadhu'a, sesungguhnya kalian telah melalaikan ibadah yang paling afdol, yaitu ibadah tawadhu', yaitu kerendahan hati. Rawahun Nasa'i fi Sunan, riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya. Wahyal masyhuratu bil kubra, dan dia ada yang terkenal dengan sunan yang kubra, karena Imam Nasai punya sunan kubra dan sunan yang sugra, dan yang dimaksudkan adalah sunan yang kubra. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya ini sahih. Wa ruwiya marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu' wala yathbut, dan tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyatu, dan Aisyah ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah Aisyatu bintu Abi Bakrin, Aisyah binti Abi Bakar. Wasmu Abi Bakrin, dan namanya Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman Al-Qurasyiyah At-Taimiyah. Tukna Ummu Abdillah, kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Jadi walaupun ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak memiliki anak, namun itu tidak menghalangi untuk memiliki kunyah Ummu Abdillah atau Ummu yang lainnya. Jadi wanita yang belum punya anak tidak masalah menggunakan kunyah Ummu Abdillah dan yang seterusnya. Wa tulaqabu bi ummil mukminin, dan gelar-gelar yang disandang oleh ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha di antaranya adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ya, ibunya kaum mukminin, dikarenakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah adalah ummahatuhum, ibu-ibunya kaum mukminin. Jadi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun bapak biologisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tetap ketika manggil Aisyah, manggilnya apa? Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin, wahai ibundanya kaum mukminin. Ya ini sadangan gelar yang luar biasa, yang begitu mahal, yang begitu membanggakan, di mana dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin ini adalah mansus, perkara yang dinaskan. Artinya Rasulullah alaihissalam menikah dengan mereka, para istri-istrinya ini dengan ketetapan wahyu.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakdirkan menjadi istri-istrinya Rasulullah di surga kelak. Makanya Nabi SAW ini tidak milih dalam menikah, tapi ini berdasarkan wahyu. Rasulullah alaihissalam menikah berdasarkan wahyu, tidak pilihannya sendiri. Makanya seperti Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, ini termasuk salah satu istri yang Rasulullah alaihissalam tidak mencintainya, namun Rasulullah tetap berada di atas pernikahan dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Makanya Saudah pun juga memohon kepada Rasulullah untuk tidak menceraikannya, sehingga Saudah pun menghadiahkan malamnya kepada Aisyah yang merupakan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pernikahan itu memang tidak wajib dibangun di atas rasa cinta. Ini yang terjadi penyesatan di akhir zaman ini, bahwasanya rumah tangga wajib dibangun di atas rasa cinta. Ya, betapa banyak para artis yang mereka berpacaran lama, ya, mereka mengatakan saling mencintai, kemudian setelah membangun mahligai rumah tangga, nggak lama mereka berpisah, menunjukkan cinta itu bukan asas dibangunnya rumah tangga, tapi rumah tangga itu sukses dan berhasil jika dibangun di atas asas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan suaminya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nanti yang wanita juga diperintah apa? Untuk taat kepada suaminya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita yang salihah itu wanita yang mampu menjaga rumah tangganya, yang mereka tunduk patuh kepada suaminya, ya, menjaga rahasia, ya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita kalau dia dipanggil suaminya untuk mendatanginya kemudian menolak, maka malaikat murka kepadanya sampai pagi. Ini menunjukkan bahwasanya rumah tangga jika dibangun di atas perkara syar'i itu yang sukses, bukan dibangun di atas cinta. Ini salah. Persepsi orang ini salah. Makanya ketika terjadi persepsi seperti itu, manusia berbondong-bondong membangun rumah tangga mereka di atas rasa cinta. Rasa cinta nggak cukup, harus apa? Di atas ilmu syar'i. Kewajiban suami apa, haknya istri apa, haknya suami apa, kewajiban istri apa. Ini wajib diketahui biar apa? Terjadi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini terbangun di atas perkara syar'i, bukan di atas hawa nafsu. Cinta itu kan hawa nafsu. Nah, kalau sudah melakukan perkara-perkara yang syar'i, maka rasa cinta akan tumbuh. Tapi seandainya nggak tumbuh pun nggak ada masalah. Karena rasa cinta bukan asas dibangunnya rumah tangga. Dan banyak, ya, ada salaf kita didatangi sama seorang wanita yang matanya buta sebelah, kemudian dia bersumpah, wallahi demi Allah, ya, saya pengen menikah sama kamu. Maka laki-laki soleh ini mendapati sang wanita, dia bersumpah atas nama Allah, dan jika seseorang itu sudah bersumpah atas nama Allah kemudian minta sesuatu, maka jangan ditolak. Dia tahu perkara seperti ini. Maka akhirnya pun dia menikah dengan wanita tadi walaupun tidak suka. Sampai wanita meninggal baru si laki-laki bilang dia selama ini tidak suka, tidak mencintai istrinya. Tetapi karena ini adalah perkara yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dia minta atas nama Allah, maka dipenuhi permintaan tersebut dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sukses terjadi, tidak ada masalah. Makanya umat Islam jauhi sinetron-sinetron cinta. Itu sinetron-sinetron yang tidak bermanfaat. Itu yang menyesatkan manusia. Wong mereka yang menjajankan yang mengiklankan cinta terjadi dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya, mereka yang gagal. Ya, jadi rumah tangga itu sukses dan baiknya sejauh mana masing-masing itu melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan sukses. Tapi kalau melanggar, ya enggak sukses. Ya, misalnya istri berani sama suaminya, ini kan melanggar perintahnya Allah, maka menjadi sumber masalah, sumber perpecahan dalam rumah tangga. Menjadi istri harus banyak-banyak minta maaf sama suaminya. Jangan jadi istri yang berani,
Kalau jadi istri yang berani sama suaminya, maka bisa dilihat rumah tangganya itu enggak karu-karuan. Anak-anak menjadi juga tidak nyaman, menjadi psikologinya menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Ini gara-gara orang tua yang terutama ibunya berani kepada suaminya, kepada bapaknya, kepada kepala rumah tangganya. Maka umat Islam kembalilah kepada agama Islam di dalam bangun rumah tangga. Tidak bisa tanpa kita kembali kepada ajaran agama Islam. Adab-adabnya, adab-adab suami, adab-adab istri, silakan dipelajari, itu yang membangun. Makanya ada yang yang dia menikah karena rasa cinta, ketika mendapati sudah menikah ternyata begini, akhirnya terjadi kekecewaan. Makanya sebelum menikah pelajari ilmu syar'inya bagaimana, adab-adab suami bagaimana, adab-adab istri bagaimana. Itu nanti akan menyatukan antara dua manusia yang berbeda watak dan karakter tadi. Itu di antara gelar ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan gelarnya yang lain adalah Humaira, ya. Humaira ini yang pipinya kemerah-merahan, menunjukkan betapa saking cantiknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena wanita itu kalau cantik sekali, pipinya agak kemerah-merahan, bukan pipi yang gosong ya atau hitam, bukan. Tapi ini saking putihnya. Orang itu kalau saking putihnya, maka pipinya akan nampak seperti kemerah-merahan. Makanya sekarang yang jualan make up itu kan kalau make up pengantin ya pipinya di merah-merahin ya biar nampak cantik. Itu menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak pakai make up, tapi sudah menunjukkan betapa cantiknya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya kalau cari istri yang pipinya kemerah-merahan itu masya Allah ya, itu salah satu keunggulan atau kelebihan si wanita tadi. Was-siddiqah bintis siddiq, dan gelar yang lain adalah siddiqah, wanita yang jujur, wanita yang benar, yang tidak berdusta. Anaknya siddiq itu adalah derajat keislaman yang tertinggi setelah nubuwah dan risalah. May yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Jadi siddiq itu derajat Islam yang tertinggi setelah nubuwah dan risalah. Maka orang itu mendapatkan gelar siddiq. Ini sebuah kemuliaan, dan yang mendapatkan gelar siddiq adalah Abu Bakar, bapaknya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti gelarnya Siddiqah binti Siddiq. Ini sebuah gelar yang luar biasa, menunjukkan ketinggian derajatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sekarang dicaci maki sama orang-orang munafik, orang-orang zindiq, yang mereka telah kafir dengan perbuatan mereka, dengan ucapan mereka, mengolok-ngolok ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda yang paling dicintai oleh Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian mereka membencinya dengan sebenci-bencinya. Itu menunjukkan mereka itu telah kafir sebetulnya. Cuma mereka hanya cari muka saja, cari baju saja untuk mengelabui umat Islam, ya, kelompok tersebut. Tufiyat sanata sab'in wa khamsin, wafat pada tahun 57. Alas sahih, ya, berdasarkan riwayat yang sahih bil Madinah, di kota Madinah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini pernah dapat hadiah uang dirham, uang dinar, uang emas ya, uang emas yang begitu banyak ya, puluhan ribu. Itu diambil kemudian disedekahkan. Ya, menunjukkan para pendahulu kita, para salaf kita tidak punya ambisi prestisius terhadap masalah-masalah dunia.
itu dunia hanya wasilah. Karena kita hidup di dunia hanya butuh yang masuk ke mulut ini, itu tok yang kita butuhkan sampai ajal menjemput kita. Rumah yang luas, seluas 1 hektar mau dipakai apa? Toh kita kalau tidur juga, tempat tidur kita cuma tidak lebih dari 2 kali 1 meter. Jadi tidak perlu kita berlebihan di dalam kehidupan dunia ini. Jika kita punya kelebihan, maka kita jadikan kelebihan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Jadi kita cuma punya ambisi ya, ambisi terendah kita itu apa? Kita kalau sudah menikah, kewajiban kita apa? 3M ya. Mat'am, malbas, maskan dan hajat. Jadi makan, pakaian, maskan tempat tinggal, kemudian hajat atau kebutuhan sehari-hari untuk anak istri. Berarti kalau kita mengejar ini nggak ada masalah, memang itu kewajiban kita. Jadi kita punya kewajiban ini yang wajib kita penuhi. Tapi yang selebihnya ini kita jangan ambisi. Ya, karena nanti kalau ambisi kita jadi budaknya dunia. Jadi kita ngumpulkan uang, beli tanah untuk bangun rumah, nggak ada masalah. Itu perkara wajib syar'i ente punya kewajiban untuk membangunkan rumah untuk istri ente. Ya, jadi buat rumah untuk istri ini kewajiban. Kemudian anak sekolah ini juga kewajiban semua. Maka kita kerja untuk perkara ini nggak ada masalah. Tapi yang selebihnya buat apa? Jadi selebihnya silahkan salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun ma'had kita misalnya Ma'had Al-Furqan, Masya Allah. Ini semoga Allah juga meridhoi ma'had kita ya, karena ma'had kita dibangun di atas asas sunnah. Maka kaum muslimin tidak perlu ragu-ragu di dalam menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, semisal mengarahkan sedekahnya kepada ma'had kita Al-Furqan Al-Islami ini yang ada di Kota Sidayu, Gresik ya. Jadi perkara yang bermanfaat. Biidznillah azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya ambisi yang sifatnya hal-hal yang wajib, nggak ada masalah. Ya, jadi cari uang untuk beli tanah ya, karena sekarang tanah itu mahal, ngumpulkan sedikit demi sedikit, itu bukan mata duitan ya, itu memang kewajiban ya, kewajiban membuat rumah untuk anak istri itu kewajiban. Ya, tapi kalau bangun rumah sampai 10 ya ini manfaatnya apa? Ya, karena kewajiban kita ya, kalau bangun rumah 4 ya nggak ada masalah ya, karena jatahnya istri kan 4 misalnya, ya istri pertama, kedua, ketiga, keempat nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu kewajiban semua. Kemudian listrik, air, dan kebutuhan-kebutuhan ini adalah perkara yang sifatnya wajib. Jadi nggak ada masalah untuk mencari perkara tersebut. Tapi yang selebihnya maka gunakan di jalan kaum muslimin. Ya, adapun modal dasar usaha itu diputer, jangan ditaruh di sabilillah, tapi diputer untuk modal usaha. Adapun keuntungannya yang melebihi kebutuhan dasar rumah tangga tadi silahkan disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ibunda kita wafat pada tahun 57 Hijriah pada eranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Taib. Athar ini dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, isinya innakum la tughfiluna afdal ibadah at-tawadhu. Sesungguhnya kalian ini telah melalaikan ibadah yang paling afdal, yaitu tawadhu, yaitu ketawaduan. Ini riwayat Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunan. Jadi Imam Nasai punya 2 kitab. Yang pertama Sunan, yang kedua Al-Mujtaba minas Sunan Al-Musnadah. Nah, yang pertama ini Sunan ini yang dikenal dengan istilah Sunan Al-Kubra, yang kedua yang Mujtaba itu yang dikenal dengan istilah Sunan As-Sughra. Ya. Nah, kalau dimutlakkan penyebutan Sunan atau penyebutan Rawahun Nasai, maka maksudnya adalah Sunan yang Sughra. Tapi kalau disebutkan Rawahun Nasai fi Sunan, maka maksudnya adalah Sunan yang Kubra. Dan di dalam athar ini ada faedah bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat ya, tidak satu tingkatan. Dan sebagian ibadah
ada yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam athar ini juga ada pujian kepada ketawaduan ya. Jadi tawadhu itu merupakan salah satu hal yang sangat utama di dalam agama kita, dan tawadhu itu maksudnya adalah qabul haq wa idhamil khalqi. Jadi tawadhu itu dengan senang hati menerima kebenaran dan kemudian mengagungkan manusia. Jadi tidak merendahkan mereka. Ini maknanya tawadhu ya, maknanya tawadhu. Jadi mau menerima kebenaran kemudian juga mengagungkan manusia, mengetahui posisi-posisi mereka, tidak merendahkan mereka, yang tua disayangi, yang punya jabatan juga diagungkan ya, karena manusia punya posisi yang berbeda-beda, maka kita posisikan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian di dalam ucapan Aisyah radhiyallahu anha itu juga ada faedah bahwasanya manusia mau tidak mau dia punya kondisi di mana dia lalai. Ya, di mana dia lalai. Dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjanjian untuk ketaatan. Senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di dalam ucapan Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha ada perintah kita wajib menjaga hati kita biar tidak sering ghaflah, tidak sering lalai, ya, tidak sering lalai. Jadi kapan lalai segera diingatkan kembali kepada jalur yang benar. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.